Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nuraini dengan NIM 9321229118 dari kelas F. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai penyakit hati, yakni berupa nifak, keras hati, dan ghadab. Dalam kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian nifak, macam-macam perilaku nifak, ciri orang munafik, penyebab nifak, cara menghindari nifak, pengertian keras hati, penyebab keras hati, cara menghindari keras hati, pengertian ghadab, penyebab ghadab, cara mengatasi ghadab. Yang pertama, pengertian nifak. Nifak atau munafik adalah suatu sifat di mana tidak adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang munafik sering bersikap tak menentu dan susah diketahui kebenaran ucapannya. Karena orang munafik ini ketika dia berucap, dia berbohong, ketika dia berjanji, dia mengingkari, dan ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Lalu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai nifak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun, yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya ada macam-macam perilaku nifak atau munafik. Yang pertama ada nifak imani, di mana ini berkaitan mengenai keyakinan seseorang. Orang yang di depan mereka itu mengaku iman, namun di dalam hatinya mereka menyimpan kekufuran. Ini merupakan orang yang sangat berbahaya bagi Islam karena mereka sangat berbahaya gitu. Mereka diancam neraka sama Allah. Selanjutnya ada nifak amali, di mana ini berhubungan dengan perilaku sosial, interaksi sosial dengan sesama manusia. Nifak amali ini identik dengan perilaku seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Seperti yang saya berikan contoh tadi, ketika dia berkata dia berbohong, ketika dia dipercaya dia berkhianat, ketika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Selanjutnya ada ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, dia bersikap ragu terhadap Islam. Yang kedua, tidak dapat dipercaya karena dia senantiasa berbohong dalam berkata. Selanjutnya, melakukan tipu daya, lalu bangga dengan dosa. Bermuka dua karena apa yang ada di depan dengan apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda. Lalu bersifat iri dengki, yakni tidak menyukai akan keberhasilan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Bersifat egois dan riya, ketika dia beribadah dia itu karena dilihat dengan orang lain, padahal dia itu sebenarnya malas beribadah. Lalu gemar membuat fitnah. Selanjutnya penyebab dari nifak itu ada 3. Yang pertama, kebiasaan yang sering berkhianat. Orang yang sering berkhianat maka lama-kelamaan akan timbul noda di hatinya yang akan menutup hatinya itu, sehingga dia akan berperilaku nifak atau menjadi munafik. Selanjutnya, kebiasaan yang sering takabur atau sombong. Lalu yang ketiga, kebiasaan yang sering iri dengki, sehingga dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, cara menghindari nifak. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Jadi apapun itu, sepahit apapun, diupayakan untuk berkata jujur. Karena ketika kita melakukan suatu kebohongan, maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Selanjutnya, membiasakan untuk setia dan amanah. Ketika dipercaya, ketika berjanji, maka harus menunaikan janjinya dan menjaga amanah tersebut. Selanjutnya, pengertian dari keras hati. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, misalnya munafik dan marah. Ketika seseorang telah
timbul kemunafikan di dirinya atau sering marah begitu ya. Jadi di hatinya itu akan keras, dia susah mendapatkan hidayah dari Allah dan dia susah mendapatkan masukan-masukan dari orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar dan apa yang dilakukan itu sudah sesuai. Selanjutnya ada penyebab dari keras hati. Yang pertama, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Yang ketiga, terlalu banyak tertawa. Yang keempat, terlalu banyak makan. Selanjutnya, banyak melakukan dosa dan berteman dengan orang fasik. Lalu cara menghindari keras hati. Yang pertama, membaca dan merenungi Al-Quran. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, bangun malam. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kelima, bergaul dengan orang soleh. Dan yang keenam, berempati kepada orang lain. Selanjutnya ada pengertian godop. Kata godop berasal dari godiba yaghdobu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Kata godop sendiri secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang itu meningkat karena timbul rasa ketidaksenangan atas perilaku seseorang kepadanya. Jadi di sini godop itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu godop berlebih, di mana seseorang tidak dapat menempatkan kemarahannya. Dia marah secara terus-menerus tanpa tahu waktu. Lalu yang kedua ada kekurangan. Jadi di situ seseorang tidak mampu meluapkan, tidak dapat meluapkan emosi. Jadi dia itu bersikap flat seperti itu. Meskipun ada sesuatu yang tidak disukai. Lalu yang ketiga itu godop seimbang, di mana dia mampu menempatkan kemarahannya. Jadi ketika dia mendapat perlakuan yang tidak baik, dia marah, tapi tidak dia juga dapat segera turun reda emosinya ketika dia harus bersikap santun. Lalu penyebab godop yang pertama itu kelelahan secara berlebihan, di mana orang yang biasanya lelah berlebih dia itu lebih cenderung marah seperti itu. Lalu zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah seperti kurangnya enzim pada otak yang dia itu menyebabkan marah. Lalu hormon kelamin, di mana ini biasanya itu terjadi pada perempuan ketika masa menstruasi, itu biasanya lebih sensitif dan sering marah. Selanjutnya ada faktor dari psikis. Ujub, rasa bangga terhadap diri sendiri, di mana bangga terhadap diri sendiri itu akan memperolok kepunyaan orang lain dan itu akan menyebabkan kemarahan. Lalu perdebatan, ini sudah pasti menyebabkan kemarahan. Senda gurau yang berlebih, yang tidak etis dan dapat menyinggung perasaan orang lain, itu juga dapat menyebabkan kemarahan. Lalu ucapan yang tidak sopan, ini sudah tentu akan menimbulkan kemarahan dari seseorang. Memusuhi orang lain dengan segala cara, ini juga menimbulkan kemarahan. Orang apalagi ini memusuhi orang lain seperti itu. Selanjutnya, cara mengatasi godop. Yang pertama, meredam amarah dengan bersabar. Senantiasa bersabar karena Allah memerintahkan umatnya untuk bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Meredam amarah dengan berzikir. Senantiasa berzikir. Dengan berzikir hati akan merasa lebih tenang. Meredam amarah dengan berwudu. Berwudu selain hati menjadi tenang, maka dari segi fisik pun juga akan terasa lebih dingin ya, karena ada siraman air seperti itu. Meredam amarah dengan diam. Ada sebagian orang yang dia itu ketika marah itu lebih memilih untuk diam, karena ketika dia meluapkan terus amarahnya, maka dia akan semakin marah dan semakin marah seperti itu. Meredam amarah dengan memberi maaf. Ketika kita mampu memberikan maaf, maka hati kita akan menjadi tenang, tidak timbul rasa dendam seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.